Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yusni Atikah Nasution, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang BIPA dalam konteks pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Bahasa kedua memang bukan bahasa yang utama, tetapi bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa umum di suatu negara. Dalam proses pembelajaran BIPA terdapat 8 prinsip. Yang pertama, pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik bila diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Yang kedua, pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik bila diberikan kesempatan menggunakan bahasa sasaran secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik jika diberi data komunikatif yang dapat dipahami dan relevan dengan kebutuhan dan minatnya. Yang keempat, pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik jika memfokuskan pembelajarannya pada bentuk keterampilan berbahasa dan strategi untuk mendukung proses pemelorohan bahasa. Yang kelima, pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik jika diberikan data sosiokultural dan pengalaman langsung dengan budaya bahasa sasaran. Yang keenam, pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik jika mereka menyadari peran dan hakikat bahasa dan budaya. Yang ketujuh, pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik jika diberi umpan balik yang tepat menyangkut kemajuan mereka. Yang kedelapan, pembelajaran akan belajar bahasa dengan baik jika memberi kesempatan mengatur pembelajaran mereka sendiri. Kedelapan prinsip di atas dapat diterapkan kepada proses pembelajaran apa saja, termasuk pembelajaran BIPA. Dalam perkembangan yang ada, terdapat beberapa pandangan yang sangat kuat mempengaruhi teori belajar bahasa. Teori pemelorohan bahasa kedua adalah bagian dari linguistik teoritik karena sifatnya yang abstrak. Dalam BIPA terdapat beberapa pandangan yang kuat, yang diantaranya satu, teori behavioristik, yaitu meletakkan dasar pandangan bahwa proses belajar bahasa bertumpu pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon. Setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus-respon. Dalam belajar bahasa, perlu adanya stimulus oleh pengajar agar memancing reaksi atau respon pembelajar. Dengan demikian, terjadilah proses pembelajaran. Yang kedua, teori learnability, yaitu teori yang memandang bahwa prinsip kesemestaanlah yang membentuk representasi mental bahasa seseorang. Ghazali 2013. Teori ini merumuskan teori belajar bahasa yang menyatakan bahwa proses penguasaan prinsip-prinsip bahasa tersebut terjadi secara bertahap. Selanjutnya, ada dua prinsip dalam pembelajaran BIPA. Yang pertama, prinsip prioritas dan prinsip koreksisitas. Yang pertama, prinsip prioritas. Dalam pembelajaran BIPA, seorang pengajar harus mengetahui prioritas pembelajaran yang dibutuhkan oleh pembelajarannya. Pembelajaran dasar sangat membutuhkan keterampilan berbahasa, berbicara, dan mendengarkan. Kedua keterampilan itu lebih diprioritaskan daripada keterampilan membaca dan menulis. Yang kedua, prinsip koreksisitas. Pembelajaran BIPA biasanya diberikan pada pembelajaran dewasa atau anak-anak yang tidak di masa kanak-kanak. Kesalahan yang dilakukan oleh mereka merupakan sarana untuk pemahaman dalam belajar. Pengajar tidak hanya menyalahkan tetapi harus memberikan pembenarannya. Koreksi atas kesalahan yang dilakukan dijadikan sebagai ajang belajar sehingga pembelajaran akan bersikap kritis dan dapat belajar dari kesalahannya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.